Selamat pagi, perkenalkan nama saya Silian Zain Mariska dengan NIM 26040125120023 dari Ilmu Kelautan kelas A. Di sini saya akan melakukan video olah data dari modul gelombang. Baiklah Bu, langsung saja kita mulai. Di sini pertama kita memerlukan data gelombang. Kita buka data gelombang. Ini sudah jadi. Oke, baik, pertama di sini kita memiliki data. Di sini tertulis ada nomor, tinggi puncak, tinggi lembah, kolom kosong dan periode. Mula-mula di sini kita lihat di bagian kolom nomor, ini nomornya masih belum berurutan. Jadi akan kita urutkan terlebih dahulu. Kita blok sampai data di bawah. Kemudian di sini kita ke menu sort and filter. Kita pilih sort smallest to largest, lalu klik yang continue to the current selection, lalu sort. Jadi otomatis data nomornya berurutan, sudah berurutan. Kemudian untuk kolom yang kosong ini kita isikan dengan tinggi gelombang. Kita perbesar kolomnya. Kemudian yang di samping tinggi gelombang ini ada kolom periode gelombang. Besar lagi kolomnya. Nah, untuk mendapatkan data tinggi gelombang ini kita perlu masukkan rumus sama dengan, kemudian klik data pertama titik puncak, kemudian dikurang data dari tinggi lembah. Kita buat kurung enter. Sudah dapat di sini 15. Ini kita blok sampai bawah sampai data terakhir yaitu 201. Jika sudah muncul datanya seperti ini, datanya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kemudian di periode gelombang ini akan kita pindahkan datanya ke kolom F. Ini kita blok dulu, kita copy ke kolom F. Sudah. Untuk masukkan rumus periode gelombang ini ada, sebentar. Sebelum masuk ke data periode gelombang, di sini kita masukkan terlebih dahulu di kolom G, yaitu NIM yang terakhir data saya yaitu 023. Jadi kita buat 0,23, lalu enter. Lalu kita blok ke bawah. Lalu untuk kolom yang periode gelombang ini kita masukkan rumus. Bagian F2, kolom F2 ditambah
masukkan tanda kurung F2 ditambah dengan G2 tutup kurung kemudian enter. Ini di sini tinggal kita drag Setelah data yang kita perlukan sudah lengkap di sini, kemudian kita bergeser ke di bawah kolom C. Di bawah data 201 ini kita ketikkan jumlah. Kemudian di kolom bawahnya kita enter. Lalu kita ketikkan HNT minimal. Kemudian di bawahnya HNT signifikan. Lalu di bawahnya lagi HNT maksimal. Lalu di bawahnya ada korelasi. Jika sudah, ini mulai akan kita hitung. Untuk jumlah kita akan menghitung bagian kolom B terlebih dahulu. Untuk jumlah itu kita perlu rumus sum. Lalu kita blok semua data yang ada di kolom B. Kemudian kita tutup kurung lalu enter. Sini keluar data jumlahnya itu sebanyak 969. Untuk HNT minimal ini kita perlukan rumus sama dengan average. Lalu untuk data itu kita mulai dari baris 1 sampai 21. Sampai 21. Kita drag. Kemudian tutup kurung, enter kembali. Untuk yang HNT signifikan ini rumusnya sama, menggunakan sama dengan average. Nah, untuk yang rumus signifikan ini kita mulai masukkan datanya dari baris 1 sampai 67. Kemudian kita kurung enter. Yang HNT maksimal ini menggunakan rumus yang sama, yaitu average. Untuk yang HNT maksimal ini kita masukkan semua data yang ada di kolom D. Kurung enter. Nah, yang terakhir ini ada korelasi. Kita menggunakan rumus sama dengan korel. Lalu kita drag. Kita blok kembali semua data yang ada di kolom D. Kemudian ada tambahan, yaitu di setelah
kita masukkan data dari kolom D, kita klik, kita tambahkan titik koma, lalu kita masukkan data yang ada di periode gelombang, yaitu di kolom E. Semua datanya dimasukkan, kemudian tinggal ditutup kurung lalu enter. Setelah kita dapat jumlah HNT minimal, signifikan, dan maksimal serta korelasi dari kolom D, kita akan hitung jumlah minimal, signifikan, maksimal, dan korelasi dari kolom E. Ini menggunakan rumus yang sama. Untuk bagian jumlah itu menggunakan rumus sum, kemudian datanya di blok semua di kolom E. Enter. Ini juga sama, menggunakan rumus sama dengan average. Penghitungannya juga sama, dari kolom 1 sampai 21. Kemudian ditutup kurung lalu enter. Ini juga yang HNT signifikannya menggunakan rumus average, dan data kolomnya yang kita perlukan itu dari baris 67, 1 sampai 67. HNT maksimalnya sama, menggunakan rumus average. Kita tinggal blok semua data yang ada di kolom E. Enter. Untuk yang bagian korelasi di bagian kolom E itu tidak perlu dihitung. Jadi ini sudah selesai penghitungan datanya. Kemudian kita masuk ke pemberian data atau grafik. Kita masuk ke bagian insert. Di bagian ini kita pilih scatter. Kita pilih yang pertama. Pindahkan terlebih dahulu ke bagian yang kosong agar tidak menutupi datanya. Kita pindahkan ke atas. Oke, cukup di sini. Kita perbesar grafiknya, tabel grafiknya. Di sini kita ke kanan, kita select data. Di sini ada di bagian legend, ini kita tambahkan atau klik add. Di bagian series name ini kita masukkan regresi gelombang. Lalu titik ini tidak perlu diisi datanya. Kemudian di bagian series X value ini kita isi dengan periode gelombang. Kemudian kita klik tanda panah yang ada di ujung kanan ini. Kita tinggal pilih datanya dari kolom E dari nomor 1 sampai 201. Jika sudah, tinggal klik enter. Kemudian untuk di series Y value ini sama, kita create
series value ini kita pilih sebentar. Ini kita masukkan tinggi gelombang. Kemudian kita masukkan datanya dari kolom dari kolom D sampai dari atas sampai bawah. Jadi kita tinggal enter. Oke, lanjut. Di sini kita sudah punya. Lalu kita klik kanan, terus data. Di sini bagian legend and trace, kita add. Di bagian series name ini kita ketikkan regresi gelombang. Lalu di series X values itu kita masukkan data periode gelombang seluruhannya, datanya dari atas sampai bawah. Kemudian enter. Untuk bagian series Y value ini kita masukkan data tinggi gelombang. Kemudian enter. Lalu klik OK. Dan kita OK lagi. Nah, setelah seperti ini tampilannya, kita klik tanda panah di ujung atas kanan. Ini kita centang semua kecuali data labels dan error bars. Nah, sudah. Kemudian di bagian axis title ini kita ganti namanya menjadi sesuai dengan apa yang kita masukkan tadi. Datanya itu di X, yaitu periode gelombang. Sudah. Kemudian yang di kolom Y, bagian Y ini kita ganti jadi tinggi gelombang. Oke, sudah. Kita kembali ke tanda panah kanan atas ini. Di bagian trend line ada tanda panah lagi, kita klik yang more option. Nah, di bagian sini kita scroll sampai bawah. Lalu di sini ada display equation on chart dan display all score value on chart. Ini kita centang keduanya. Nah, jika sudah, di sini terdapat perubahan, yaitu terdapat angka atau data. Ini akan kita pindahkan ke bagian yang kosong. Ini kosong. Di sini. Saya pindahkan di bawah karena tidak mengganggu. Oke. Setelah selesai semuanya, grafiknya juga sudah kita buat, datanya sudah kita miliki semua, maka selesailah pengolahan data modul gelombang kali ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan saya mohon maaf apabila terdapat kata yang salah ketika saya ucapkan. Terima kasih.